Indonesia, sebuah tempat di mana kita hidup dan berkehidupan, membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Di tanah air, Ibu Pertiwi menyimpan berjuta kekayaan sumber daya dengan keindahan alam tiada tara, membentang sepanjang garis khatulistiwa. Sejarah bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan dari zaman nenek moyang kita dahulu sampailah pada titik di mana era kemerdekaan tiba. Hingga saat ini kita bisa menikmati masa di mana bangsa ini berdiri sampai usia ke-76 dan pasti akan terus berlanjut. Keanekaragaman serta perbedaan disatukan dalam dasar konsensus fundamental berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan identitas bangsa Indonesia tercermin dari bendera pusaka merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memupuk kebersamaan dan kesamaan dalam berkehidupan. Namun, tantangan akan selalu hadir seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, baik berasal dari dalam maupun datang dari luar. Isu mengenai radikalisme, terorisme, korupsi, narkoba, proxy war, hoax, serta yang secara nyata kita hadapi saat ini, COVID-19. Lantas, bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut? Kesiapan akan menghadapi tantangan menjadi titik penting dalam kita menentukan tindakan selanjutnya. Perlu adanya sikap kesiapsiagaan bela negara sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Kesiapsiagaan dalam bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada 5 indikator dalam nilai-nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua,
sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian, yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Aparatur sipil negara sebagai garda teladan dalam masyarakat mempunyai tanggung jawab moral sebagai agen nilai-nilai bela negara dalam praktek di kehidupan nyata. Sebagai bagian dari pemerintah, sudah sewajibnya kita menerapkan nilai-nilai bela negara dalam lingkungan kerja, dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan yang dinamis ini. Dalam lingkungan kerja, penerapan nilai-nilai bela negara dapat kita wujudkan dalam bentuk integritas dalam bertindak, penerapan akuntabilitas, memahami dan bertindak sesuai peraturan yang berlaku, memberikan pelayanan masyarakat dengan prima, menciptakan budaya kerja positif, dan masih banyak lagi penerapan nilai bela negara yang memberikan dampak positif bagi dan untuk pemerintah maupun masyarakat. Di samping penerapan nilai-nilai bela negara dalam lingkungan kerja, seorang aparatur sipil negara juga harus mampu menerapkannya di luar lingkungan kerja. Sebagai seorang pribadi, sebagai anggota masyarakat. Sebagai agen pemerintah dalam teladan bela negara, kita dapat mewujudkan tindakan dengan tetap bersetia dengan Pancasila, memiliki tingkat emosional dan spiritual yang baik, tetap berupaya untuk sehat secara jasmani, rela berkorban demi bangsa dan negara, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri, dan masih banyak nilai-nilai bela negara yang lekat dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Akhir kata, penerapan nilai-nilai bela negara sebagai aparatur sipil negara tidak hanya terpaku pada 8-9 jam kerja kita memakai identitas sebagai seorang ASN. Lebih dari itu, kita harus menerapkannya secara menyeluruh dalam 24 jam kehidupan sehari-hari kita. Salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.